Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8A, betul? Bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yes. Ya, terima kasih. Ya, baiklah, saya akan mengabsensi mulai dari absen yang pertama yang disebut namanya bagi laki-laki jawab hadir dan untuk perempuan jawab hadiroh. Yang pertama Adel Tio Saukil Nabi Pratama ada? Hadir. Amiro ada? Asia Karindri. Yang terakhir Syabina Aprilia Hendria Sari ada? Ya, alhamdulillah semua dapat hadir di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya persilakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, saya mohon Adel Tio untuk memimpin doa. Saya persilakan. Siap, belajar dalam baiknya kita berdoa mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa kalian lihat, perhatikan ya di layar. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu pertama menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, saya akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Ada 4 kelompok yang sudah saya bagikan. Di kelompok 1 Adelia, Amelia, Anissa Rahma, Ahmad Hijran, dan Anggi Pramana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi bab 2 yang berkaitan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah dan menjadi generasi digital. Sebelumnya saya ingin bertanya, barangkali kalian sudah ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan pengertian iman menurut bahasa? Ya, Nur apa Nur? Iman artinya adalah percaya. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Ainul? Ketiga. Iman yang ketiga. Betul salah jawabannya? Betul. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Nah, di dalam tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari yaitu kalian bisa menelaah iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, jadi dengan kalian mengamati dan menelaah iman-iman kepada kitab Allah, kalian bisa mempelajarinya dengan baik dan benar. Ya, untuk kegiatan berikutnya silakan kalian amati layar yang sudah ada di depan. Ya, tayangan YouTube yang berjudul tentang bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan di sini saya tampilkan ada kajian dari Ustaz Dr. Abdullah Roy. Ya, baiklah. Setelah kalian mempelajari kegiatan tadi ya, pertama kalian sudah menjelaskan makna dan isi kandungan dari Al-Quran. Nah, sekarang kita akan mempelajari hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, manfaat setelah kita mempelajari kitab-kitab Allah. Apa saja yang
bisa kita ambil hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama apa? Sebagai petunjuk manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah itu sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, ya, pedoman bagi manusia sebagai pegangan hidup agar manusia itu tidak berselisih, ya, tidak terjadi pertikaian, ya. Mungkin di zaman sekarang ini banyak sekali perbedaan pendapat. Jadi dengan adanya Al-Quran dan kitab-kitab yang Allah turunkan ini sebagai pedoman bagi kita untuk petunjuk keselamatan dunia dan akhirat. Yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah memiliki sikap rasa toleransi. Ada yang tahu pengertian toleransi? Ya, Nunu apa Nunu? Saling menghargai. Ada yang mau menambahkan? Amirul, saling menghormati. Ya, jadi toleransi itu adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama maupun yang sesama agama juga. Kita diajarkan untuk sikap toleran, sikap saling menghormati dan menghargai, ya, baik itu terhadap sesama umat Islam maupun non Muslim, ya. Nah, sekarang yang pertama ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian lihat di layar, ya. Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Jelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Farid, coba Farid. Farid tahu? Nunu. Jelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, baiklah, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik, di mana di lembar kerja peserta didik atau LKPD ini, ya, nanti kalian jawab, kalian amati gambar dan kemudian kalian menelaah hasil dari pertanyaan tersebut. Kemudian nanti kalian akan memaparkan jawabannya ke depan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Nah, saya akan membagikan dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan yang terakhir kelompok 4. Sudah kebagian semua? Ya, silakan kalian perhatikan instruksi dalam LKPD tersebut, dalam lembar kerja peserta didik. Ya, silakan kalian jawab dari kedua pertanyaan tersebut. Ya, silakan kelompok 1. Saya persilakan Farid untuk maju ke depan membacakan hasil jawaban dari diskusi kelompoknya masing-masing. Ya, yang pertama kelompok 1 ini akan dibacakan oleh Farid. Ya, silakan. Soalnya dibaca dulu. Apakah kamu menelaah apa yang sedang terjadi jika melihat gambar-gambar di atas? Gambar ke-1, seorang anak perempuan yang sedang mengaji. Pada gambar kedua, kitab-kitab Allah yaitu Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Nomor 2, menurut pendapatmu, adakah hubungan gambar di atas dengan meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran? Jelaskan alasannya. Jawabannya,
Ada, karena dengan kitab-kitab Allah mempelajari dan mengamati dan mengamalkan kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Membacakan hasil jawaban dari kelompok 1 ya. Yang pertama, petunjuk kegiatan ini yang pertama, dapatkah kamu menelaah apa yang terjadi jika melihat gambar-gambar di atas? Ya, coba menurut jawaban kelompok 1 yang tadi sudah disampaikan oleh Farid, dia menjawab bahwa di gambar 1 itu ada seorang anak perempuan yang sedang mengaji, betul tidak? Betul. Dan di gambar yang kedua, hasil pengamatan kelompok 1, ada 4 macam kitab-kitab Allah. Yang pertama ada kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'an. Ya, sekarang yang pertanyaan kedua. Menurut pendapatmu, adakah hubungan gambar di atas dengan meyakini kitab-kitab Allah? Dengan mencintai Al-Qur'an. Jelaskan alasannya. Nah, tadi kelompok 1 sudah menjelaskan. Apakah ada hubungan dari gambar tersebut dengan beriman kepada kitab-kitab Allah? Jawabannya apa? Ada. Setuju tidak? Setuju. Ya, jadi gambar nomor 1 dan gambar nomor 2 ini saling keterkaitan, ya, adanya hubungan beriman kepada kitab-kitab Allah dan mempelajarinya serta mengamati isi kandungan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada keterkaitan ya, antara gambar yang pertama dengan gambar yang kedua, karena Al-Quran ini sebagai pedoman hidup manusia. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil jawabannya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, coba kalian perhatikan di layar. Silakan dibaca. Mari kita renungkan. Yang pertama, dibaca coba. Manusia yang dapat menjalani hidupnya dengan benar dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Sebaliknya, mereka yang menjalani hidup akan menjadi mengalami masalah, kesulitan, dan kegelisahan. Ya. Dari bagian yang pertama, coba kita renungkan ya. Manusia yang dapat menjalani hidupnya dengan benar dan berharap dan merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Betul tidak? Betul. Dengan adanya kitab-kitab Allah, ya. Jadi kitab-kitab Allah ini dijadikan sebagai pedoman hidup manusia supaya kehidupan manusia itu lebih terarah, ya. Tidak tersesat. Ya, coba saya ingin panggil salah seorang ke depan. Amirah, coba ke depan untuk membacakan Quran surat Al-Maidah ayat 16 yang berkaitan tentang kitab-kitab Allah itu sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Ya, silakan dibaca. Bismillah. Ya, di Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti perintahnya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itulah Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita pada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ya, terima kasih. Ya, coba kita baca bersama-sama Quran surah Al-Maidah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Ya, baiklah. Untuk kegiatan penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian sudah memahami apa makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, kalian sudah mengetahui apa saja kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Contohnya tadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga apa? Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Jawabannya apa? Merasa senang. Kalian sudah memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah dan juga mengetahui sejarah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Dan setelah itu, ya, kalian akan melakukan tindakan kalian itu dalam kehidupan sehari-hari dan mencintai Al-Quran. Diharapkan kalian akan menjadi seorang insan yang memiliki akhlak yang baik. Nah, untuk terakhir, saya ingin perwakilan satu orang untuk maju ke depan memberikan kesimpulan apa saja yang sudah kalian pelajari dalam pertemuan hari ini. Ya, silakan perwakilan satu orang untuk maju ke depan memberikan kesimpulan hasil pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran yang sudah saya dapatkan hari ini, mengamati video YouTube terkait beriman kepada kitab-kitab Allah, mengetahui pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah dan para nabi yang menerimanya, mengerjakan tugas dan mendiskusikan menelaah beriman kepada kitab-kitab Allah dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah agar menjadi pedoman hidup untuk keselamatan baik kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya, kita ucapkan terima kasih. Beri tepuk tangan semua. Baiklah, dari hasil pembelajaran kita hari ini, ya, untuk pemahaman kalian, saya akan memberikan tes formatif yang berupa Google Form. Nanti akan kalian kerjakan di rumah masing-masing, ya, melalui handphone. Silakan. Nanti setelah itu saya akan menilainya dan memberikan nilai hasil jawaban kalian terkait tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan untuk pertemuan berikutnya, saya harapkan pembelajaran ini lebih bermakna lagi, ya, dan juga kalian lebih tetap semangat untuk belajar dan memahami isi kandungan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.